Saya Pendeta HKBP Parulian Litong Nihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Jumat 10 Februari 2023 tertulis dalam kitab Roma pasal 14 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Jangan membuat orang lain tersandung. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak dapat dipungkiri bahwa walau kita sama-sama Kristen, sama-sama pengikut Kristus, ada saja yang membuat kita berbeda. Apakah itu latar belakang kita, latar belakang pendidikan, kepintaran, ilmu kita, dan sebagainya yang dapat berujung kepada penghakiman yang satu dengan yang lain. Dan akibatnya bisa timbul perpecahan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah persekutuan kita. Salah satu perbedaan yang ada di tengah-tengah jemaat di Roma pada waktu itu adalah masalah makanan tertentu. Orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi mengharamkan makanan tertentu. Sedangkan orang Kristen yang berasal dari non-Yahudi tidak demikian. Rasul Paulus menulis tentang perbedaan ini dengan mengatakan, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Roma 14 ayat 13. Selanjutnya Rasul Paulus mengatakan, mengenai kerajaan surga bukan mengenai makanan dan minuman, tetapi mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma pasal 14 ayat 17. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan keagamaan kita, nas ini mengingatkan kita untuk tidak saling menghakimi dan membuat orang lain tersandung oleh karena kebiasaan-kebiasaan kita. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Nats renungan ini yang menjadi pekerjaan Allah bagi dunia ini, bagi setiap orang adalah menawarkan keselamatan. Jika karena makanan, apakah boleh atau tidak boleh, yang tidak ada sebenarnya hubungannya dengan iman, tentu kita akan merusak apa yang menjadi rencana Allah tersebut. Semua makanan adalah suci. Namun demikian jangan kebiasaan kita makan makanan tertentu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kerajaan Allah apa yang boleh dimakan atau diminum tidak lagi penting. Kita dapat memakai kebebasan itu untuk mendahulukan kebutuhan rohani orang lain di atas keyakinan kita sendiri tentang berbagai aturan dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan kebenaran pokok kitab suci. Yang penting ialah setiap orang menurut kehendak Allah mengalami ketenangan hati dan menerima dengan sukacita yang diberikan Roh Kudus. Konsep pelayanan seperti ini tidak membuat orang lain jatuh atau tersandung. Sebaliknya, pelayanan seperti itu adalah pelayanan yang diperkenan oleh Allah dan dihormati sesama manusia. Oleh karena itu, kita diajak firman Tuhan ini untuk mengusahakan apa yang mendatangkan kerukunan dan saling membangun. Jangan membuat orang lain tersandung. Amin.
Mari kita nyanyikan buku Endem 464 ayat 3, hubungan ma diriku. Ias doa diburi ho ale tuhaki nang doho paurulaku hombar tuhatami pagalak marohaku dison managama Todi mi masuru na boy manggonggom Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, Allah yang baik yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini, kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami, sehingga perkataan dan perbuatan kami tidak membuat orang lain tersandung. Ialah Bapa dalam surga, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit dimanapun saat ini berada. Kepada orang-orang yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, kami serahkan seluruh aktivitas dan pekerjaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.